nice honey. Thank you. Good. Nggak kerasa ya, Good News Program udah episode 299 ya. Ya, mau Iya, masuk oke. episode 300 ya. Kita sapa pemirsa yuk. Oke, Shalom pemirsa. Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, tanpa terasa bahwa Good News Program sudah mencapai suatu perjalanan yang cukup panjang, yaitu episode ke-299. Dan topik kita pada hari ini adalah kisah suatu perjalanan. Ya. Oke. Nah, pemirsa kita tahu bahwa di dalam hidup ini tentunya seperti sebuah perjalanan. Betul, ya. Dan namanya perjalanan itu nggak selamanya mulus. Kadang ada kerikil-kerikil, ada batu-batu yang harus kita lewati. Ya, kadang ada liku-liku yang harus kita lalui, belok ke kiri, belok ke kanan. Ya, dan pemirsa itu pun kami alami di dalam Good News Program. Ya, kita masih ingat. Sepertinya baru kemarin gitu pemirsa sekalian, pada waktu acara Good News Program pertama kali ditayangkan pada tanggal 17 September 2005. Ya, waktu itu skala daripada pelayanan Good News Program atau Anugerah Ministries baru sangat kecil sekali, Deb ya. Ya, Dan kita waktu itu rekaman menggunakan sistem blue screen, ya, chroma key, dan tidak ada home bandnya, staffnya juga sangat banyak sekali krunya. Tetapi sekarang kalau kita lihat bagaimana pencapaian staffnya sedikit sekali maksud saya ya, tidak ada orang yang bekerja yang membantu, yang makeup artisnya pun harus pergi ke salon dulu ya, dan sekarang kita ya semuanya sudah berubah ya. Ya, dan karena dulu blue screen juga nggak bisa ada penyanyinya yang nyanyi di studio, yang semua itu kita rindu-rindukan ya. Betul. Kita berdoa, kita minta sama Tuhan. Pemirsa, kalau kita kilas balik Good News Program dulu ya, Good News yang lama itu Daniel ya, kita sempat rekaman selama 1 tahun penuh ya, 52 episode. Betul. Tetapi sampai di situ lalu kami mengalami kesulitan khususnya dalam keuangan sehingga nggak bisa lagi meneruskan rekaman apalagi siaran, sehingga harus sementara berhenti, tidak tampil di TV. Tapi kemudian Tuhan bukakan jalan. Iya, kita tahu bahwa pemirsa sekalian dalam kehidupan ini yang namanya ujian kehidupan itu pasti akan ada. Ternyata bukan Anda aja loh ya. Jadi kita tahu bahwa ada seringkali pemirsa telepon ke kita, Deb. Dan kemudian ada setiap bulan kita bisa menangani antara 6.000 sampai 8.000 respon. Ya. Baik melalui telepon, melalui SMS ataupun melalui email yang masuk. Ya. Dan banyak orang berkeluh kesah kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Rupanya bukan Anda aja pemirsa sekalian yang pernah mengalami masalah-masalah ini. Kami pun juga pernah mengalami masalah. Kami pun pernah mengalami satu kebuntuan di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Tetapi di akhir daripada semuanya itu kita dapat melihat bahwa dalam perjalanan kita Tuhan selalu menyertai kita. Betul Amin, ya? amin. Oke. So pemirsa, apapun masalah yang Anda hadapi, ketahuilah bahwa Tuhan tetap setia. Pemirsa, kita akan saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Tidak terasa Good News telah mengudara hingga episode yang ke-299. Sungguh ajaib penyertaan Tuhan dalam perjalanan Good News Program hingga saat ini. Bukan berarti tidak ada tantangan dalam perjalanan Good News. Di awal mengudara, syuting Good News dilakukan di studio kecil dengan menggunakan teknik chroma key. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda menyaksikan Good News bersama saya, Debbie Katarina, dan suami saya, Daniel Hendrata. Dan tidak dilengkapi dengan home band. Berbeda dengan syuting saat ini yang dilakukan di studio cukup besar. Virtual set yang membuat ruang gerak terbatas, membuat kami kurang bisa mengeksplor kreativitas lebih lagi. Make up-nya pun tidak sebagus saat ini. Saat itu Good News belum memiliki tim khusus per divisi. Sehingga selain sebagai host, Daniel dan Debbie juga harus turun ke lapangan untuk meliput dan mencari narasumber dengan Pak Hendrata yang juga sebagai kameramen. Kalau bukan karena kasih setia Tuhan, sungguh mustahil Good News dapat eksis mengudara hingga saat ini. Pada saat itu di Bellagio ya, tepatnya di gedung gereja City Blessing ya, dimana sekarang bukan lagi blue screen, nggak ada lagi chroma key, kita sudah bisa ada home bandnya, ada penyanyinya, jadi seneng banget karena itu kayak sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Betul. Aku suka banget sogut bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan.
So Good Bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan So Nice. Ayo kita SMS. Semua makan So Nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So Nice, enak loh. SMS. Semua makan So Nice. SMS. Semua makan So Nice. So Nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Kisah suatu perjalanan dalam Good News Program episode ke-299. Wow, luar biasa banget ya, Deb ya. Iya. Masih ingat nggak pada waktu kita episode Good News Program yang baru ini kita buat dari episode 0 sampai ke 100 itu kesan mendalam yang kamu terima? Tentunya ingat pemirsa ya, karena waktu itu Tuhan sudah melakukan banyak hal. Tuhan membangkitkan kembali pelayanan kita yang sempat terpuruk waktu itu, Daniel, ya. Dan syuting yang pertama kali kita lakukan untuk Good News yang baru ini pada saat itu di Bellagio, ya, tepatnya di gedung gereja City Blessing, ya, dimana sekarang bukan lagi blue screen, nggak ada lagi chroma key, kita sudah bisa ada home bandnya, ada penyanyinya, jadi seneng banget karena itu kayak sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Betul, a dream come true gitu ya. Dan kita nggak lagi kita aja yang bekerja dan Pak Endrata dan Bu Endrata, tapi kita ada staf-staf yang lain, ya. Kita sudah mulai punya kantor sekretariat, ya. Kemudian ada tim editor yang mulai bekerja bersama-sama. Dan yang paling berkesan buat kita juga adalah bagaimana tim doa itu kemudian akhirnya bisa terbentuk secara lebih profesional daripada cuman dulunya kita aja yang terus yang memantau gitu ya, tetapi kemudian mulai bisa terjadi. Nah, kalau bagi saya episode yang paling berkesan itu pada waktu, ingat nggak kita mewawancarai satu orang yang pernah mati bangkit kembali itu loh. Ingat saya, namanya Pak Kusno, Pak kan? Kusno, ya. Pemirsa sekalian, Pak Kusno dan istrinya Ibu Hera ini bagi kami pribadi sangat berkesan sekali. Karena Pak Kusno ini matinya nggak sekali. Karena biasanya kalau kita mendengar orang mati bangkit itu biasanya terjadi di Afrika, di Amerika, di mana gitu ya. Kayaknya di Indonesia kok nggak pernah terjadi Tuhan gitu ya. Tapi ini terjadi di kota Jakarta, pemirsa sekalian. Dan kemudian nggak matinya itu nggak cuma satu kali, tetapi matinya 2 kali. Dan Ibu Hera ini adalah seorang dokter, jadi dia tahu yang namanya kematian ini apa, bukan cuma menduga-duga. Berapa lama dia mati, Deb? Kira-kira 4 jam ya. Dan ibu ini punya iman yang begitu kuat. Dia bilang, kalau Lazarus aja mati 4 hari Tuhan sanggup bangkitkan, pasti suamiku yang baru mati 4 jam Tuhan juga sanggup bangkitkan. Dan itu terbukti ya, dia berdoa buat suaminya dan suaminya bangkit. Nah, kalau kamu sendiri episode yang paling berkesan dari 0 sampai 100 loh? Kalau saya ingat salah satunya itu ada taksi evangelis. Saya ingat Bapak siapa itu namanya? Pak Hardi. Hardi, betul. Kadarusman. Ya, Pak betul. Hardi itu dia sebenarnya adalah seorang profesional yang bayarannya cukup banyak. Tapi dia tuh loh kok mau melepaskan semuanya itu, kemudian menjadi seorang supir taksi gitu kan ya. Tujuannya supaya setiap orang yang masuk ke taksinya dia bisa bagikan tentang kabar baik supaya penumpangnya ya bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan ada banyak orang-orang yang bertobat karena pelayanan yang nyeleneh ini pemirsa sekalian. Dan kemudian apalagi yang berkesan ya? Tentunya yang paling berkesan kemudian adalah episode 100 itu sendiri. Bersama Coki Sitohang. Iya, bersama Coki Sitohang. Iya, betul. Ya. Jadi rupanya dari 0 ke 100 itu adalah ada suatu masa yang menyenangkan yang dimana pelayanan ini dibangkitkan kembali. Ya. Kayaknya lebih pas kalau kita tunjukin kepada pemirsa sekalian bagaimana fittingnya ini ya. Bagaimana journey perjalanan dalam suatu kisah perjalanan yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Saksikan yang satu ini. Seperti dikatakan firman Tuhan bahwa Ia yang membawa dari kemuliaan sampai kemuliaan lainnya. Inilah yang Tuhan kerjakan dalam Good News Program. Banyak narasumber menarik yang hadir mulai dari episode 1 sampai 100. Seperti di episode 3 bagaimana Tuhan mengubah seseorang dari preman menjadi seorang penginjil yang banyak membuat jiwa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan tegur saya ketika saya overdosis. Jadi saya bukan cuma preman, bukan seorang mantan pembunuh aja, tapi saya juga pecandu narkoba berat juga.
Tidak hanya itu, Good News juga sempat mengundang Basuki Cahayapurnama yang kala itu masih menjabat sebagai anggota Dewan di DPR. Niat kita semulanya apa? Kalau niat kita adalah menolong rakyat, kita tidak berpikir uang semiliar saya harus balik modal gitu kan. Bahkan, Good News juga pernah melakukan Good News on the Move langsung dari Afrika di episode yang ke-80. Tidak luput juga Good News sempat melakukan Good News on the Move Padang. Bahkan, Anugerah Ministries membentuk tim cepat tanggap untuk bencana alam yang banyak terjadi di tahun itu. Gempa di Padang merupakan bencana yang cukup parah saat itu. Sungguh belas kasihan dari Tuhan menggerakkan kami untuk segera membantu daerah-daerah yang belum mendapat bantuan. Tidak peduli saat itu hujan ataupun terik, kami berusaha mencapai tempat-tempat yang diguncang gempa tersebut. Saat itu merupakan kejadian yang akan selalu mengingatkan kami bahwa Good News Program memiliki mandat dari Tuhan menjadi media yang membawa kabar baik bagi masyarakat di saat tersulit sekalipun. Ternyata pada waktu di Good News Program kami mulai mendapati bahwa ada dokter-dokter yang luar biasa, yang mereka anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa ternyata dalam firman Tuhan itu banyak rahasia-rahasia tersembunyi pemirsa sekalian. Ya, rahasia umur panjang, betul, rahasia umur hidup panjang, sehat. Betul. Ya. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Yuk, masuk lagi. Ya, pemirsa, perjalanan berlanjut. Kami memasuki episode dari 101 sampai dengan 200. Dan selama 101 sampai 200, perkembangan apa yang terjadi di pelayanan kita, Daniel? Saya itu pernah sakit, pemirsa. Yang mana kondisi tubuh saya nggak sehat gitu ya. Kolesterol tinggi, asam urat tinggi, kemudian akibatnya hal itu ternyata mendatangkan kebaikan dengan cara supaya kita merubah kehidupan. Ya, pola hidup, pola makan ya. Ternyata pada waktu di Good News Program kami mulai mendapati bahwa ada dokter-dokter yang luar biasa, yang mereka anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa ternyata dalam firman Tuhan itu banyak rahasia-rahasia tersembunyi pemirsa sekalian. Ya, rahasia umur panjang, betul, rahasia umur hidup panjang, sehat. Betul, diantaranya Dr. Elizabeth Subrata. Dan itu pada waktu kami tayangkan beberapa kali episodenya sangat berkesan banget gitu ya. Respon daripada pemirsa juga cukup positif gitu ya. Karena apa-apa yang kita bahas waktu itu, ingat nggak kira-kira? Beberapa judul seperti rahasia umur panjang, lalu gula, ingat nggak gula? Ya, hubungan makanan dengan mood, makanan dan keintiman. Seks, ya. Terus ini semua juga kita kemas karena kami melihat dari respons yang masuk dari pemirsa ya, masalah yang terbesar nomor 1 adalah masalah keluarga. Tapi yang kedua masalah terbesarnya adalah masalah kesehatan. Karena itu kami mulai mengangkat tema-tema tentang kesehatan di Good News Program. Dan juga kita ada seorang teman dokter lagi namanya Dr. Andi Wijaya pemirsa sekalian. Yang Dr. Andi Wijaya ini banyak orang kenal, yaitu seorang hamba Tuhan yang punya spesialis untuk berbicara tentang keintiman, tepatnya seksual pemirsa sekalian. Jadi menarik sekali, beberapa episode kita sudah angkat bersama dengan Dr. Andi Wijaya. Dan kamu ingat gak salah satu episode dengan Dr. Andi Wijaya yang waktu kita rekaman di studio yang di Bellagio itu, ada gempa bumi yang terjadi. Tahun berapa itu ya? Lupa tuh tahun berapa tuh ya. Jadi pada waktu kami sedang rekaman, wah ini semua tiba-tiba kok lampunya goyang. Dan yang paling heboh pada waktu itu, waktu terdengar bunyi krak gitu ya. Langsung semua orang pada lari ninggalin setting.
dan kameranya waktu itu masih on. Saya nggak tahu nih apakah masih ada rekamannya ya waktu ada kamera on itu ya. Dan ini berkesan banget ya. Terus apa lagi? Dan selain itu pelayanan kami juga mulai berkembang mengadakan reach out. Jadi kapanpun ada bencana alam, waktu itu banyak sekali terjadi bencana alam di Indonesia. Tim kami selalu turun ke jalan untuk memberikan bantuan. Dan program Church Makeover juga mulai berjalan, banyak responnya. Sangat positif juga sekali. dengan kita juga mulai dengan program beasiswa Adikku Sayang. Betul, tapi yang kemudian waktu itu kita nggak boleh lupa adalah kita menulis sebuah buku berdasarkan apa yang pernah kita tayangkan di Good News Program, yaitu sebuah buku dalam judul Good News for You. Ingat nggak pemirsa sekalian ya? Kita mulai kompilasi, ada 25 cerita yang memberikan inspirasi dan kemudian kita bahkan buat bahasa Inggrisnya dalam judulnya Good News from Indonesia. Yang kita setiap kali kami pelayanan bahkan sampai ke Singapura, ke Australia, betul ya? Ke Kuala Lumpur, ke Vietnam, ke Amerika, ya. Itu selalu dibawa. Selalu dibawa, dan banyak sekali, dan itu sudah menjadi kesaksian yang luar biasa ya, memberkati banyak orang. Dan tentunya yang berkesan juga di episode yang ke-200 kita ganti kita suasana, ganti studio ya, kita pindah ke Belesa ini. Studio kita pindah ke Belesa dan kemudian. Dan di episode yang ke-200 itu artis yang kita undang yaitu Maria Shandy ya. Maria Shandy, betul. Yang nggak mudah juga ngundang dia karena jadwalnya padat ya. Ini seorang artis yang istimewa sekali karena suaranya itu lembut gitu ya, kepribadiannya baik, kita mengenal keluarganya dengan baik pula ya, dan kita semua diberkati dengan acara itu. Dan bahkan kita sempat pada waktu itu, kalau kamu ingat, kita menampilkan kesan-kesan pemirsa. Ada yang dari kota Jawa Tengah, dari Lampung, dari Padang, bahkan sampai di Australia, ke luar negeri ya. Karena Good News Program juga bisa disaksikan lewat internet. Di mana tuh? www.anugrah.net. Jadi jangan pernah lupa pemirsa sekalian untuk selalu cek di website kami di www.anugrah.net, karena ada banyak hal-hal yang menarik yang kita juga posting dari Facebook juga, dari Instagram juga, dari Twitter ya. Karena zaman sekarang zaman sosial media gitu, Deb. Ya, oke. Nah, sebelum kita lanjut dengan bincang-bincang kita, mari pemirsa kita simak dulu satu tayangan video klip yang berikut ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program. Di pertengahan tahun 2011, Good News memasuki episode 101. Perjalanan Good News sudah ada perkembangan yang signifikan. Dari segi kreativitas serta konten yang ditampilkan semakin baik. Bahkan, lokasi syuting Good News pun pindah ke tempat yang lebih besar. Antara episode 101 sampai 200, Good News menghadirkan narasumber yang menghadirkan informasi, baik dari segi kesehatan sampai gaya hidup kekristenan. Namun, Good News juga berusaha menjadi program yang dapat menghadirkan pengajaran di dalamnya dan menjadi solusi bagi setiap pemirsa yang menonton. Dalam episode 161 dengan narasumber Roni Sujak dan Wanda istrinya, Good News membahas mengenai pemulihan keluarga. Dalam episode 196 sampai 197, Good News pun memiliki episode spesial mengenai buku Guard Your Family, di mana hostnya dibawakan oleh Coki Sitohang dengan narasumber yaitu Daniel dan Debbie. Tidak lupa Good News juga menjadi tayangan yang menghibur seperti dalam episode 200. Narasumber saat itu, Maria Shandy, ternyata merupakan pemirsa setia Good News Program. Maria Shandy hadir dan bernyanyi di episode tersebut. Sangat menyenangkan ketika Good News Program dapat bertemu langsung dengan para pemirsa setia Good News yang datang ke studio. Sungguh suatu sukacita dapat menjadi berkat bagi masyarakat lewat kehadiran Good News Program. Bahwa Good News ini adalah suatu tempat yang sangat baik untuk para artis-artis muda yang terutama yang belum punya nama untuk dikasih kesempatan. Mereka bisa tampil di sini, promo album. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS.
semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Iya, pemirsa sekalian, kembali bersama dengan kami dalam suatu acara yang sangat spesial, Good News edisi spesial, yaitu episode 299 dalam topik kisah sebuah perjalanan. Dalam kehidupan tentu ada suatu perjalanan, ada suatu kisahnya. Anda punya kisah, setiap orang punya kisah, kami pun punya kisah. Ada orang yang berkata, life is a journey gitu ya. Dan pada kali ini kita ingin mengilas balik pemirsa sekalian, apa yang terjadi pada Good News program episode dari 200 ke 300. Ke 300. Ya. Wow, amazing gitu ya. Ya, Ya. jadi apa yang kamu ingat, Deb? Banyak sekali tentunya pemirsa ya, Anda yang sudah menonton dengan setia pasti tahu perkembangan dari Good News program. Betul. Ya, mulai rame gitu Good News program, Betul. mulai mudah untuk mengundang narasumber yang terkenal, yang punya Ya. nama ya, juga Puji Tuhan, ya. artis-artis ya, artis-artis rohani sudah mulai mengenal Good News, jadi lebih gampang untuk mengundang mereka Betul, ya. sehingga banyak orang akhirnya mulai menyadari bahwa Good News ini adalah suatu tempat yang sangat baik untuk para artis-artis muda yang terutama yang belum punya nama untuk dikasih kesempatan. Ya, Mereka bisa promo tampil album, di sini, ya. promo album ya. Ya. Dan kemudian bagaimana kalau misalnya kami lagi keliling pelayanan, banyak orang ternyata kenal gitu ya, pernah melihat, dan beberapa cerita yang sangat menggugah hati kami adalah pada waktu ada teman-teman atau pemirsa sekalian yang bertemu dengan kami menceritakan dampak daripada pelayanan ini. Ya, ya. Bagaimana ada beberapa pertemuan yang berkata bahwa mereka mencatat, pemirsa sekalian ya, mereka mencatat kisah-kisah yang kami tampilkan di Good News program ini, dan kemudian oleh Hari beberapa hamba Minggunya, Tuhan itu pada iya. hari Minggu itu mereka khotbahkan. Deb. Dikotbahkan kembali. Dan itu dahsyat ya. banget gitu pemirsa sekalian. Jadi kita mulai melihat dampak yang terjadi dari pelayanan yang selama ini disiarkan di Good News program. Apalagi ya. kira-kira? Dan selain itu kita juga mulai mengundang penulis-penulis buku ya. Salah Book satunya review, yang betul. berkesan itu Eloy Saluku ya. Ya, ya, ya. Bagaimana dia seorang pribadi yang luar biasa yang dulu dia lahir dari keluarga yang miskin, Miskin, tapi Dinias, kemudian betul. mendapatkan beasiswa, sampai bisa sekolah ke luar negeri, sampai mengenal Tuhan, dan sekarang hidupnya dipakai untuk menjadi inspirasi Menjadi buat seorang banyak orang. motivator theosentrik yang artinya berpusat kepada Tuhan. Iya. Wow. Dan pada Christ-centered saat yang motivator. bersamaan, program beasiswa kita, Adikku Sayang, juga semakin berkembang, Maka Daniel Tuhan ya. memberikan kepada kami visi 1000 anak, pemirsa sekalian, 1000 anak bisa. Ya, dan ada juga kita mulai punya duta besar Adikku Sayang, yaitu Joe Richard, artis yang terkenal. Betul. Juga ada Christabel Christabel Marbun ya, Marbun, seorang betul. artis cilik. Betul, ya. dan itu sangat berkesan sekali. Dan kemudian yang dalam periode itu yang cukup berkesan buat kita adalah bagaimana akhirnya pada waktu kita banyak melakukan seminar keluarga, Deb. Ya, dengan buku yang kita tulis, Akhirnya buku tertulis God Your sebuah Family, buku, ya, tertuangkan dan diterbitkan buku God Your Family. untuk menjawab Betul. kebutuhan yang ada pada pemirsa sekalian, karena kita tahu Betul. kebutuhan pertama dari pemirsa Good News adalah tentang keluarga. Jadi ya. God Your Family adalah jawaban untuk membantu para Good News viewers, pemirsa sekalian, untuk mengerti tentang bagaimana cara melindungi keluarga dengan baik. Ya. Dan kita buat episode spesial bersama dengan presenter yang spesial pula, yaitu Coki Sitohang. Coki Sitohang, Ya. jadi seorang teman yang luar biasa juga. Ya, Ya. kita bahas cukup dalam, cukup tuntas, dan banyak orang diberkati ya dengan puji Tuhan, dengan ya. episode-episode ini. Bahkan Puji bukunya kami juga buat lagi dalam bahasa Inggris. Kami sudah bawa ke mancanegara ya. Banyak kota-kota besar di Indonesia juga menerima buku ini dengan respon yang sangat antusias. Ya, ini luar biasa sekali ya. Pelayanan Good News program ini overwhelming kami. Kami sangat terkesan sekali dengan kedahsyatan Tuhan. Ya. Dan dalam perjalanan episode 200 sampai ke 300 ini, kita juga mulai menerbitkan album rohani, Grace, ya, betul, album ya, Your Grace, betul, ya, betul. album kompilasi di mana kami di dalam Good News program mengarang lagu, kemudian menyanyikannya sendiri ya untuk membangun awareness tentang program beasiswa Adikku Sayang. Ya, Dan betul. tak dirasa ini sudah hampir berapa, 1 tahun ya berjalan ya. Betul, banyak Dan sekali hal-hal yang mungkin nggak pernah kita pikirkan pemirsa sekalian. Dalam kehidupan Anda pun juga demikian. Nah, kami juga ingin nih pemirsa sekalian mendengarkan kisah Anda. Kalau ada kisah-kisah menarik bagaimana Tuhan membawa Anda dalam suatu journey perjalanan yang berkesan buat Anda tentunya boleh tulis secara simpel gitu ya, dalam satu paragraf gitu ya, A4. Kirimkan kepada kami melalui email, kami ingin membacanya pemirsa sekalian, atau Anda bisa posting
di Facebook fanpage Anugerah Ministries ya, supaya kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan terjadi juga pada kehidupan Anda tentunya ya. Yang luar biasanya kita juga mulai membuat video klip dari album Your Grace ya. Right. Dan salah satunya yang akan kita saksikan sebentar lagi bagaimana kita sampai membuat video klip di Macau. Negeri Macau, Wow, di Macau ya, di Far itu suatu East, hal timur yang jauh. tidak terpikirkan sebelumnya ya. Kalau Oke. kita mau melihat bagaimana dulu Good News ini sempat mati suri dalam tanda kutip, kemudian sampai bisa bikin video klip ke negeri seberang. Wow, itu suatu hal yang luar biasa membuktikan betapa setianya Tuhan dalam hidup kita. Ya, betul. Mari kita sama-sama. Dan kita akan menyaksikan satu Simak video satu tayangan tayangan video klip yang berikut ini. satu ini. It's your grace that changed my life. Your grace, your grace. It's your grace that made me realize I'm a new creation. The old has gone, the new has come. I have been redeemed by the blood of the Lamb, by your grace, by your grace. Your grace, your grace, it's your grace that changed my life. Oh, your grace, it's your grace that made me realize I can do all things in Christ who strengthens me. I have been given a new life, precious life, by your grace, by your I'm a new creation. The old has gone, the new has come. I have been redeemed by the blood of the Lamb, by your grace. I can do all things in Christ who strengthens me. I have been given a new life, precious life, by your grace, by your grace, by your grace, by your grace, by your Kesannya jujur apa ya, acara ini benar-benar luar biasa, beda dari acara lain, dan banyak teman-temanku yang dari luar kota banyak yang bilang, wah acaranya keren, ada kamu ya gitu ya. Wah, thank Keren you. karena ada kamu.
Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama kami dalam Good News Program episode 299 Kisah Suatu Perjalanan. Ya, pemirsa sekalian, tanpa terasa kita ini sudah banyak sekali mewawancarai banyak orang. Ada satu kelompok yang mesti kita wawancarai hari ini. Karena ya? belum pernah diwawancara. Betul, siapa Dari itu? mulai kita on sampai sekarang nih sudah hampir 300 episode. Kita tampilkan seorang grup yaitu Good News Program Home Band. Ayo sini dong. Hey guys, come on man. Ayo buruan. Waduh, udah mau 300 baru sekarang tampil ditanyain. Hai Vera, hai David. Hai Diki, hai Romel. Hai Romel. Aduh, akhirnya kalian tampil juga ya. Oke. Nah, Vera sering ya tampil paling cantik di mana-mana gitu. Iya, kayak mungkin dari semua pemain band saya paling cantik sih. Karena cewek sendiri ya. Satu-satunya. Bukan karena apa. Pakainya putih lagi. Nah ini biasanya pemirsa Good News banyak yang nanya-nanya kan, pemain bass yang cantik itu namanya siapa? Vera, namanya kenalan dong Ver. Hai, nama saya Vera, status single. Oke, nah kita kan nggak terasa udah mau masuk episode 300 ya. Ini mau nanya khususnya sama Vera sama Diki, karena kalian berdua yang dari awal tuh ya. Iya betul. Dari episode pertama kan ya, kamu ikutan rekaman sampai sekarang, setia. Aduh luar biasa. Kesannya dong, Diki dulu. Kesannya jujur apa ya, acara ini benar-benar luar biasa, beda dari acara lain, dan banyak teman-teman dari teman-temanku yang dari luar kota banyak yang bilang, wah acaranya keren, ada kamu ya gitu ya. Wah, keren karena ada kamu. Itu menunjang nih, itu menunjang. Single. Bervariasi. Jadi bisa untuk anak muda, bisa untuk semua kalangan, bisa untuk orang tua dan semuanya. Dan aku salut untuk acara ini benar-benar luar biasa dan memberkati banyak orang. Amin. Good, thank you so What much. about you Vera? Kalau kamu kesannya Kalau aku kan punya kehidupan sekuler juga nih. Maksudnya aku juga kerja sama orang. Tapi kalau untuk syuting sih bela-belain untuk bisa syuting di sini. Bisa bareng-bareng karena di sini tuh teman-temannya juga hangat juga, bisa ketawa-ketawa juga di sini, bisa happy-happy di sini. Nggak ada AC ya di sini panas. Ya seperti itu sih sebenarnya. Dan juga sisi lain juga kalau suka jalan-jalan nih kemanapun, ke gereja manapun juga itu. Kamu yang main bass di Good News itu ya? Wow, seriously? Wow. Iya. Kebanggaan dong, Fer. Semua kemuliaan hanya untuk Yesus. Sedap. Iya. Dan keluarga kamu asalnya dari Medan kan? Aku dari Medan, iya. Saya pernah disapa sama kakak kamu di Facebook. Oh iya? Saya kakaknya Vera gitu. Iya? Saya nggak tahu. Vera yang mana? Vera yang main drum di Good News Program. Main drum Diki. Oh berarti kakakmu itu? Oh enggak. Saya nggak tahu. Cici kamu kan? Iya, dia tahu sih aku main di Good News gitu. Cuma saya disapa, saya kakaknya Vera. Vera yang mana? Yang main bass di Good News Program. Wow gitu. Biasanya saudara lebih bangga daripada. Tapi di depan mereka cool-cool aja nggak mengakui gitu ya. Gimana dengan David? Coba minta pendapat David. Kesannya atau apa yang selama ini paling berkesan buat kamu selama melayani di Good News Program? Ya, selama melayani kan saya juga baru sekitar 2 tahun ya gabung ya. Jadi pertama kali gabung ke sini juga cukup kaget gitu. Kaget? Iya, karena kan belum pernah syuting biasanya. Wow. Di gereja nggak pernah syuting. Ya, biasa masuk TV juga kan. Walaupun saya juga jarang nontonnya karena katanya
pas jam kantor ya, jadi nggak sempet nonton. Cuman banyak yang bilang teman-teman saya ada di TV sekarang mainnya, sangat diberkati dengan acaranya. Apalagi banyak tamu-tamu kesaksiannya, terus bukan dari Indo juga ya, dari luar juga ada kadang kan. Iya betul. Nah, itu sangat diberkati penonton-penonton ya, kebanyakan teman saya dari luar kota juga atau di Jakarta juga. Iya kayaknya ada yang nitip betul. salam siapa gitu, lupa saya. Oh boleh, boleh. Nah, di email ya, aja Bu ke saya, di email ada nomornya. yang untuk Romel. Oh ya, kirimkan email di bawah ini. Oke. Nah kalau untuk Romel gimana Romel? Kalau aku sendiri sih sebenarnya sih berkesan banget main di sini kan. Itu udah lumayan lama juga diajakin sama Kak Diki bareng-bareng sama Kak Vera. Itu dari ukuran baju masih L sampai double XL. Sampai sekarang triple L. Iya. Itu bukan gara-gara main di Good News kan kamu membengkak. Itu semakin diberkati. Tadi sempat cerita di belakang gitu. Ingat gak Kak, katanya dulu sempatnya masih di tempat yang lama, kita sempat gempa bumi. Iya itu tadi. Sama ini aja. Kamu ada di sana ya? Oh sama, kamu ada Romel yang ya? lari semua itu. Terus kamu bisa lari nggak waktu itu? Enggak, justru mikir dulu nih gempa bumi apa enggak. Justru yang di panggung duluan yang lari lo, udah kosong. Tahu nggak yang paling cepat larinya siapa? Yang paling kencang? Narasumbernya. Tiba-tiba udah hilang. Jadi krek-krek, dia udah lari duluan gitu. Iya, diteleponin di mana Pak? Udah di lapangan. Iya. Well anyway, sekarang kan kalian sering kita wawancarai grup band ataupun artis-artis rohani di Indonesia kan ya. Nah, mungkin kalian ada nggak kontribusi apa atau saran-saran yang bisa diberikan kepada artis-artis muda yang ingin eksis tampil di Indonesia? Nah itu kita berikan kepada pakarnya. Terima kasih, saya bukan pakarnya, hanya mengamati saja. Pengamat, oke, silakan pengamat. Pengamat musik. Suka ya dengan, cuman masukan saya sih usul untuk mungkin gereja-gereja Tuhan supaya melihat kreativitas anak muda itu kan berkembang. Jadi mengikutin, dan ada salah satu sebagai contoh, saya suka ngasih sebagai contoh ke teman-teman gitu. Ada salah satu organisasi gereja besar di luar negeri, dia update anak mudanya, diupdate musiknya, diupdate, akhirnya berkembang dan bisa menjadi panutan seluruh dunia. Dan aku bersyukur kalau berharap gereja-gereja Tuhan bisa mensupport anak-anak muda supaya lebih berkreativitas, lebih berkembang dan bisa menjadi berkat bukan hanya di rohani, tapi bisa merambah ke dunia sekuler. Memberikan support itu dalam bentuk apa? Memberi support dalam bentuk mereka kan butuh dukungan. Dukungan bisa dalam materi, bisa dukungan dalam ayo kamu approval, bisa ya gitu support seperti jadi bisa dorongan, uang, semangat, dana, bisa approval juga mendorong tim-tim ini yang belum punya pengalaman untuk dibentuk gitu ya. Benar. Lalu dan itu juga bisa mengembangkan dunia industri rohani di Indonesia sebenarnya gitu. Yang paling utama adalah dari gerejanya masing-masing supaya bisa membuka diri dan mensupport pergerakan seperti itu. Dan nanti ujung-ujungnya itu akan menjadi berkat buat gereja mereka juga. Benar ya? juga. Ikut keangkat juga. Iya. Harapannya apa untuk Good News ke depan? Cepat singkat. Harapannya adalah Good News bisa menjadi wadah untuk semua kalangan untuk berkreativitas dan jadi wadah yang bisa memberkati Indonesia. Amin. Wow, terima kasih sekali. Terima kasih Om Ben Good News Program. Oke. Ya, amazing. Ayo silakan. Ya, pemirsa sebelum kita lanjutkan segmen kita yang berikutnya, mari terlebih dahulu kita break yang satu ini. Luar biasa, Tuhan bisa berikan saya menikmati benar. Tapi terkadang saya mulai merasakan bahwa semua itu adalah kalau bukan pekerjaan Tuhan, kita nggak bisa. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud.
makan so nice. SMS semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Kembali bersama dengan kami dalam Good News program edisi sangat spesial, yaitu kisah suatu perjalanan dalam episode 299. Silakan, Dad. Ya, di studio telah hadir tim terheboh Good News program seluruh dunia. Kita kenalkan dulu. Ini tim kreatif kami. Ini Ya. ada Shirley yang biasanya memberikan voice over. Ya, dan news update. Lalu ada Hayes, panggilan sayangnya, atau Gisbert. Aipasa. Sebagai editor. Sebagai editor ada Bene, Laura. Panggilan sayangnya apa? Bella. Off the record. Oke, kemudian Samuel Katiandago sebagai editor. Oke, dan kemudian Indah Huta Barat sebagai tim kreatif dan Pak Indrata. Oke, puji Tuhan. Ya. Ya, nah sekarang mau nanya, yang paling lama siapa di antara kalian ikut perjalanan Good News? Paling leluhur. Samuel. Ada Samuel, ada Shirley. Coba kasih ke Samuel. Sam, mau tanya nih Sam, kita kan udah mau masuk ke episode 300. Nah, selama bertahun-tahun ini, apa kesan-kesan kamu menyaksikan perjalanan Good News selama ini? Ya, keren banget sih. Ini udah masuk episode ke 300 gitu kan. Awalnya tuh gak nyangka bakal sepanjang ini. Jadi? Enggak, maksudnya kita kan pasti akan... Lo mikirnya cuma pendek gitu? Enggak, akan berubah lagi produksi sesuatu yang baru. Oh. Pasti akan berkembang lagi gitu lah. Nah, kalau kamu lihat Sam, kamu lihat dari pertama kali sampai sekarang itu perubahan yang cukup mencolok sebenarnya apa? Kalau dalam kata-kata yang cukup singkat gitu. Yang paling mencolok untuk tempatnya. Semakin lama semakin bagus dan kita semakin lama semakin kompak. Tadinya cuma 2 orang, 3 orang yang ikut kumpul, sekarang bisa tim sebanyak ini, itu keren banget. Good. Kalau Shirley, kesannya gimana selama ini? Kalau buat aku sendiri sih ya, Good News luar biasa, banyak perkembangan dari waktu pertama ngikutin, yang tadinya yang pertama mungkin agak kaku dan ya kurang menarik lah gitu. Cuma kita semakin episode semakin bertambah, banyak hal-hal yang kita pelajari dari desainnya, dari juga lebih untuk pada dalam Budebi sendiri ngomongnya juga lebih enak, bawanya ngeflow-nya lebih enak gitu. Jadi lebih menarik untuk Good News ke depan. Mama kamu lihat gak ini? Bilang halo Mama Ma di gitu. Pulau Bangka. Lihat. Bilang halo Ma gitu. Halo Mama. Oke, bagaimana dengan His? Oke, berikutnya. Ya, apa nih Bu? Ya, kesan-kesan kamu selama ini di Good News program. Good News program itu tayangan yang inspiratif banget dan Bukan karena kamu yang ngedit kan, His? bukan. Kontennya udah bagus, kontennya udah baik. Jadi ya, apalagi karena saya yang ngedit. Oh enggak juga, sama Samuel juga, enggak. Jadi sebenarnya kontennya juga banyak menginspirasi, banyak kesaksian yang membangun. Jadi harapan saya ke depan mungkin lebih variasi lagi, lebih berani lagi mengimprove, bahkan mungkin kemasannya bisa lebih bervariasi lagi. Gitu. Tapi so good, nice. Nah, coba tanya sama Pak Indrata nih, yang paling senior nih. Coba tanya. Nah, kesan-kesannya apa ini Pak Indrata sekaligus papa saya nih, silakan. Kesan-kesan itu luar biasa ya. Kalau saya lihat anak-anak itu, saya bilang luar biasa, kenapa? Memang seperti Sam tadi katakan, sejarah itu waktu itu masih orang 2-3 orang. Saya lihat Sam itu waktu itu masih culun ya. Tapi sekarang sudah hebat. Saya juga terima kasih terutama sama Tuhan. Begitu luar biasanya sehingga tidak terasa saya di Jakarta 11 tahun dan mengabdi pada anugerah ini dari kecil sampai besar, bahkan akan besar. Saya mikir dari dulu kita dari Surabaya, saya mikir apa keburu usia saya mencapai pada titik yang teratas. Umpamanya dari analog ke digital, sekarang ke SD, HD, luar biasa. Tuhan bisa berikan saya menikmati benar. Tapi terkadang saya
mulai merasakan bahwa semua itu adalah kalau bukan pekerjaan Tuhan, kita nggak bisa. Terkadang bayangin, perjalanan pagi, bolak-balik rumah, 5 jam, kalau bukan pelayanan Tuhan yang memberikan, itu akan jenuh. Iya, okay? good. Terima kasih. Sekarang untuk anak-anak yang lain nih. Ini yang baru-baru ada Bene dan ada Indah. Coba Bene kesannya apa selama ini? Berapa lama Ben kamu udah bergabung di Good News Program? Hampir setahun. Hampir setahun. Bulan Kesannya? September itu setahun. Jadi awalnya itu saya melihat ini kan sebagai pelayanan gitu. Tapi begitu saya masuk di dalamnya, ini adalah pelayanan yang sangat profesional. Dan di tempat ini pun saya semakin dipertajam skill dan visi untuk secara pribadi itu apa yang mau saya capai itu pun makin maksudnya Tuhan kasih lihat lebih besar lagi gitu dengan adanya saya di tempat ini gitu. Jadi memang seperti tadi yang Kak Hes bilang sangat menginspirasi. Apalagi kan pemimpinnya sangat menginspirasi. Puji Tuhan. Bagaimana dengan Indah? Ya, last but not least. Ya, waktu saya bergabung ke pelayanan ini sekaligus benar tadi Beno bilang ini profesional. Banyak sekali yang dipelajari di tempat ini, bukan cuman tentang kreativitas dan segala macamnya, tapi untuk membuktikan bahwa orang Kristen itu bisa jadi kreatif buat semua orang. Dan menurut saya media itu menjadi yang dipakai Tuhan di akhir zaman supaya kita lebih banyak lagi menjangkau jiwa. Itu aja, saya bersyukur Good News sampai episode 300 dan suatu sukacita untuk saya untuk bergabung di tempat ini. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Ya. Nah ini satu yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pemirsa, sebelum kita break ada doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa dari Kalimantan Timur ya. Oh ya, jangan lupa perlu kita kasih kuis loh ke pemirsa sekalian. Kuisnya tadi belum. Oke? Good. Oke, setelah kami doakan, dia mengirimkan SMS dan bilang, Shalom, puji Tuhan atas dukungan doanya. Tuhan kabulkan istri saya mendapat pekerjaan sebagai guru di SMP 3 Muara yang merupakan sekolah yang terdekat dan tepat. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Pemirsa, kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan saudara kita tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Apapun juga bentuknya, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Dan untuk kuisnya sudah ada 5 CD Your Grace yang kami siapkan buat pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah episode yang keberapakah yang kita tayangkan hari ini yang berjudul Kisah Suatu Perjalanan. Anda bisa kirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: nama, alamat lengkap, jawabannya. Bila Anda kirimkan lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih kami akan kirimkan masing-masing sebuah CD Your Grace persembahan dari Anugerah Ministries. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Oleh karena firman Tuhan mengatakan orang benar itu tidak hidup dengan pandangan matanya dan apa yang didengar oleh telinganya, tetapi percaya kepada Tuhan. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Good News episode 299, kisah suatu perjalanan. Pemirsa, kami berharap dengan kilas balik yang sudah kita lakukan hari ini, pemirsa bisa diberkati dan terinspirasi. Dan kita sekarang mau mendengarkan kesimpulan dari semuanya itu dalam firman Tuhan. Oke, pemirsa sekalian, di dalam suatu kehidupan tadi saya katakan adalah suatu perjalanan, ya, betul ya. Nah, hal yang membuat seringkali hidup kita tidak menjadi maksimal adalah ternyata firman Tuhan membahas tentang kekhawatiran. Ya, kita khawatir kalau bagaimana nanti kalau misalnya anak kita sakit, bagaimana nanti kalau misalnya bisnis kita macet misalnya, atau misalnya bagaimana kalau misalnya produk yang kita jual nggak laku misalnya, ya, atau kita khawatir bagaimana kalau misalnya cinta kita ditolak oleh orang yang kita sayangi, ya. Nah, oleh karena itu coba kita lihat pemirsa sekalian, daripada kitab Matius pasal yang ke-6, kita melihat ayat 25 sampai dengan ayat 26. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 26, firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu?" Nah, sangat penting sekali untuk kita belajar daripada firman Tuhan. Memang betul pemirsa sekalian, pada waktu seseorang khawatir, ternyata ini menutup, ada istilahnya seperti ada suatu keran yang tertutup gitu loh pemirsa sekalian. Sehingga akibatnya kita terlalu khawatir, kita bekerja memang betul akan membuat seseorang bekerja lebih keras. Bekerja keras sih memang sangat baik sekali. Tetapi kalau ternyata kita mengandalkan diri kita sendiri karena kita khawatir, atau kemudian seseorang orang tua menjadi overprotective terhadap anak-anaknya, ternyata semua hal ini gak baik pemirsa sekalian. Karena apa? Di dalam kehidupan kita, kita perlu belajar untuk membangun suatu relationship dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya ada satu trust, kepercayaan, ya, rasa percaya yang akan bisa mengalahkan kekhawatiran itu. Tidak ada cara yang lain yang akan bisa mengalahkan kekhawatiran selain kita percaya, kita beriman, ya. Jadi terutama akan masa depan. Banyak sekali orang yang terutama pada masa-masa yang tidak mudah pada sekarang ini, pemirsa sekalian, orang mulai khawatir, orang mulai bimbang. Bisa nggak nih? Bisa nggak saya nyekolahkan anak saya untuk kuliah? Bisa nggak nih orang keluarga saya yang sakit sembuh? Bisa nggak ini? Bisa nggak itu? Selalu what if? Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Nah, pertanyaannya coba kita balik. Saya cenderung lebih mengajak Anda untuk melihat, coba lihat hal yang positifnya. Kalau Anda bertanya bagaimana kalau tidak bisa? Coba kita rubah. Bagaimana kalau misalnya ternyata Tuhan mengizinkan kesembuhan terjadi? Bagaimana kalau misalnya ternyata Tuhan memampukan kita melewati masa krisis ini, pemirsa sekalian? Bukankah hal itu akan membuat pikiran kita lebih tenang? Ingat pemirsa sekalian, firman Tuhan mengatakan damai sejahtera daripada Allah akan turun, yang melampaui akal sehat pikiran manusia. Secara manusiawi Tuhan sudah memberikan akal sehat kepada kita, pemirsa sekalian. Dan pada waktu kita sekolah, kita belajar daripada School of Life, sekolah kehidupan kita ini, kita tendensinya akan mempunyai satu ilmu manajemen yang ternyata ujung-ujungnya juga kalau kita tidak memanagenya dengan hati-hati, kita nggak bersandar kepada Tuhan, kita malah bersandar kepada apa yang mata kita lihat, apa yang telinga kita dengar. Ini akan membuat kita cenderung khawatir. Betul nggak saudara? Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan orang benar itu tidak hidup dengan pandangan matanya dan apa yang didengar oleh telinganya, tetapi percaya kepada Tuhan. Asal percaya saja pemirsa sekalian bahwa Tuhan sedang bersama dengan Anda dalam suatu journey of life ini, dalam suatu perjalanan yang begitu panjang. Success is a journey, life is a journey. Jadi saya percaya hidupmu pun sedang dituntun oleh Tuhan, langkah demi langkah. Berdoa bersama dengan saya nanti pemirsa sekalian, berdoa bersama dengan saya, Tuhan izinkan saya untuk boleh menghitung berkat-berkat-Mu setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan ajarkan kepada saya untuk saya bisa melihat berkat-berkat-Mu daripada cuman mengandalkan kekhawatiran diri sendiri aja. Anda diberkati dengan pemirsa, dengan episode ini kami sangat diberkati. Dan sekali lagi pemirsa sekalian, kami sangat bersyukur atas kebersamaan selama ini yang membuat akhirnya episode 299 ini bisa tercapai. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Aku melepaskan kasih karunia untuk engkau tidak lagi hidup dalam kekhawatiran. Semua kekhawatiranmu pemirsa sekalian, lepaskan. Ambil suatu tindakan profetis
cabut semua kekhawatiran dari hatimu, cabut semua kekhawatiran daripada pikiran saudara, serahkan kepada Tuhan. Cast your burden unto Jesus. Lemparkan masalah saudara kepada Tuhan Yesus. Nih Tuhan masalah saya, Engkau lebih sanggup, aku gak sanggup. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan sekarang melampaui akal sehat pikiran manusia saudara. Kepintaran, kekayaan, kehebatan saudara. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Aku melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pemirsa sekalian. Jangan khawatir, Tuhan bersama dengan engkau. Lakukan yang terbaik seperti apa yang Tuhan bicarakan dalam hati dan pikiranmu. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus ada pintu-pintu yang terbuka. Tuhan mungkin mengizinkan ada pintu-pintu yang tertutup, tetapi percaya bahwa Tuhan bekerja. Terima berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Amin. Ya pemirsa, satu tayangan luar biasa telah kita lalui bersama. Tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Tapi kami akan menjumpai Anda kembali di pekan yang akan datang dalam Good News episode yang ke-300. Yes. Di hari yang sama, jam yang sama, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Jangan sampai dilewatkan episode berikutnya yaitu episode 300 dalam Good News Program. Anda pun bisa saksikan acara itu melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.